Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ilham Saputra dari kelompok 6 akan mereview materi dari kelompok 11 yang berjudul pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Poin yang pertama tentang pelaksanaan putusan Basarnas. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa, di mana pihak penyelesaian sengketa tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan. Orang-orang yang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut. Basarnas sendiri memiliki kewenangan untuk memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat hukum yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Poin yang kedua tentang pembatalan putusan Basarnas. Upaya pembatalan bukanlah merupakan upaya banding terhadap putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa, atau dengan kata lain, pembatalan putusan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta pengadilan agama sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016, yang dimana agar suatu putusan arbitrase dibatalkan baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan tersebut. Poin ketiga tentang urgensi pengaturan pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas. Kewenangan pengadilan agama sebagai eksekutor terhadap pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas mengalami pasang surut yang disebabkan oleh ketidakkonsistenan peraturan yang mendasarinya. Hal ini dapat dilihat dengan terbitnya SIMA nomor 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah yang kemudian dihapuskan oleh SIMA nomor 8 tahun 2010 tentang penegasan tidak berlakunya SIMA nomor 8 tahun 2008. Selang beberapa tahun kemudian, Pengadilan Agama kembali memegang kewenangan sebagai eksekutor terhadap pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas. Hal ini didasarkan pada tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, dan dengan demikian pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas dilakukan Pengadilan Agama. Namun, sebagai langkah antisipasi, sudah selanya bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk membentuk undang-undang arbitrase syariah atau sekedar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan ketentuan terkait pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas. Hal ini sangatlah penting demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Mungkin sekian video review materi kelompok 11 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.